Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu-ibu semua, kita ketemu lagi dalam kajian online yang disengajakan oleh Yayasan Punyan. Baik, agar kajian online yang diselenggarakan oleh Yayasan Punyan ini mendapatkan berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kajian ini kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kajian online kita hari ini temanya adalah kiat menggapai husnul khatimah. Ya. Baik, saya bacakan dulu salah satu surat dalam Al-Qur'an yang mengingatkan kita mengenai kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujim musayyadah. Shadaqallahul azim. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Ini ayat dalam surat An-Nisa ayat 78. Ya. Surat An-Nisa ayat 78, Al-Quran mengingatkan kepada kita, dimanapun kita berada, kematian itu akan senantiasa mendatangi kita. Walaupun kita berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Oleh karena itu ibu sekalian, tema hari ini mengenai kiat menggapai husnul khatimah. Kematian bagi umat manusia adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan, karena dia pemutus kelezatan di dunia. Padahal sebenarnya kematian bukan harus kita takutkan, tapi harus kita persiapkan. Karena yang terpenting, ya, bukankah mengetahui kapan kematian akan menjemput kita atau kapan kematian akan menyambar kita, tapi yang terpenting ialah bagaimana kita mempersiapkan diri kita ketika kematian itu datang kepada kita. Segala amalan yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini ditentukan oleh akhir dari amalan kita. Nah, ibu, ya, jadi ketika kita mempersiapkan kematian, kita berusahalah untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan, karena yang dinilai adalah akhir daripada kehidupan kita, akhir dari amalan kita. Siapa yang berbuat baik terus menerus atau lebih banyak berbuat baiknya, maka bisa jadi akhir dari kehidupannya akan ditutup dengan dia berbuat baik juga. Ya, sebaliknya, siapa saja yang lebih banyak berbuat dosa atau kezaliman, bahkan terus-menerus tenggelam di dalamnya, maka bisa jadi kehidupannya akan ditutup kembali, akan ditutup ketika dia berbuat kezaliman di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kehidupan kita ditutup dengan husnul khotimah. Oleh karenanya, penting kiranya bagi kita untuk mengetahui bagaimana menggapai atau kiat-kiat husnul khatimah. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya sahih mengatakan, dalam hadis Bukhari, ya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Nah, kita berharap akhir amalan kita adalah akhir amalan yang husnul khatimah, akhir amalan yang baik, ya. Baik ibu-ibu, bagaimana nih caranya kita mencapai husnul khatimah? Yang pertama, cara mencapai husnul khatimah adalah takut kepada Allah. Ya, jadi kita hanya takut kepada Allah. Karena kalau takut kepada Allah, di mana saja kita berada, kita takut kepada Allah, kita tidak mau berbuat maksiat, kita tidak mau berbuat dosa, ya kan? Karena Allah berkatakan dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 99, apakah kamu merasa aman dari makar Allah? Tidaklah ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi, ya. Jadi kalau orang hilang rasa takutnya kepada Allah, dia akan banyak berbuat maksiat, dia akan melakukan kerusakan di muka bumi. Tapi kalau orang yang takut kepada Allah, dia akan memperbaiki hidupnya, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, karena dia merasa diawasi Allah, dia takut azab Allah, dia takut, ya, zalim pada dirinya dan juga pada orang lain, dan juga takut ketika dia melanggar aturan-aturan Allah. Itu yang pertama. Jadi kiat husnul khatimah adalah dia merasa takut kepada Allah, ya. Kemudian juga dalam satu hadis, ya,
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seseorang yang beriman melihat dosa-dosanya bagai sedang duduk di bawah gunung yang akan runtuh. Ia khawatir tertimpa. Sedangkan orang kafir, sedangkan orang fazir atau ahli maksiat, sedangkan orang fazir atau ahli maksiat melihat dosa-dosanya bagaikan lalat yang melewati hidungnya. Gampang kan? Jadi kalau orang beriman itu melihat dosa itu seperti gunung yang akan runtuh, khawatir tertimpa. Tapi kalau orang-orang yang fajir, orang yang suka berbuat maksiat, dia melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, ya. Dia hanya mentepis ataupun mengusir lalat tersebut dengan gampang atau dengan mudahnya. Nah, jadi kita semua kalau demikian, kita berharap, ya, kita berharap semoga ya kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, ya. Selanjutnya adalah orang, bagaimana kita mempersiapkan husnul khatimah adalah kiatnya taubat dari segala dosa dan maksiat. Jadi orang yang mempersiapkan husnul khatimah, kiat untuk menggapai husnul khatimah adalah dia taubat dari segala dosa dan maksiat. Itu dalam surat Ali Imran, ya, nanti bisa dicek ya semuanya ya di Al-Qur'an, ya. Surat Ali Imran ayat 133, ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi, ya, orang yang mempersiapkan dirinya untuk husnul khatimah, dia akan segera bertaubat, ya. Dia bersegera meminta ampunan kepada Allah dan tidak menunda-nunda lagi. Ketika ada kesalahan, dia segera istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan tidak mengulangi kesalahannya. Bahkan dia memperbaiki kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan dan membenci dosa itu dan bertekad tidak melakukan lagi kesalahan itu. Begitu, ya, orang yang menggapai husnul khatimah, dia berusaha bersegera dalam meminta ampunan kepada Allah. Yang ketiga, berdoa, ya, berdoa agar ditetapkan di atas kebenaran dan melakukan amal soleh. Rasulullah SAW berdoa sering. Kita bacakan doanya, Allahumma musrifal qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan, beribadah kepadamu. Jadi doa supaya kita ini selalu diarahkan taat kepada Allah, ya, dianjurkan, bahkan dicenderungkan untuk hanya beribadah kepada Allah, hanya taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi begitu. Jadi berdoa supaya kita itu senantiasa dalam kebenaran, senantiasa dalam ketaatan, senantiasa dalam melakukan amal-amal soleh. Selanjutnya, ya, kiat husnul khatimah adalah pendek angan-angan. Nah, ini dia. Kita kadang-kadang angan-angannya terlalu panjang, ya. Tapi kalau untuk dunia panjang angan-angannya, keinginannya panjang, tapi untuk akhirat sedikit. Nah, ini kembali. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, silahkan ambil kehidupan dunia, tapi jadikan kehidupan dunia itu untuk bekal kita nanti di akhirat. Ambil masa sehat kita, harta kita, kesempatan kita, masa-masa lapang kita di dunia ini untuk persiapan kita nanti di akhirat. Karena kehidupan yang sebenar adalah yang abadi, adalah akhirat nanti. Karena kita kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Seperti musibah yang saya hadapi ketika kakak saya yang tercinta, almarhumah Frida Eleonora binti Zulkarna, yang bulan Ramadan kemarin telah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah, almarhumah husnul khatimah. Lanjut, ya. Jadi kiat husnul khatimah adalah pendek angan-angan, ya. Jangan angan-angannya itu membuat dia lupa akan kehidupan akhirat, ya. Jadikan dunia ini, kata Rasulullah, ya, jadikanlah kamu dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Jadi kalau jadi orang asing atau menyeberang jalan, kita lama nggak kalau menyeberang jalan? Kita tidak lama. Atau orang beristirahat di bawah pohon, lakukan suatu perjalanan, setelah itu kita kelelahan, kita istirahat di bawah pohon. Nah, istirahat kan gak lama. Karena apa? Akan melanjutkan perjalanan. Begitulah dunia. Dunia ini hanya sebentar, ya. Dunia akan kita tinggalkan. Jadi jadilah kita orang-orang yang senantiasa menjadikan dunia ini adalah tempat bekal kita, mempersiapkan
pundi-pundi kebaikan kita nanti di akhirat. Kemudian ya husnul khatimah berikutnya yang kelima adalah menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, dari soal Mutaffifin ayat 14, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi kita berusaha menghindari dosa dan maksiat. Apalagi kalau dosa dan maksiat itu jelas-jelas. Kita hindarkan riba, kita hindarkan bergunjing, memfitnah, menghina, mencaci maki. Udah, kita tinggalkan hal-hal demikian. Yang jelas-jelas itu dosa, yang jelas dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Selanjutnya adalah kiat husnul khatimah adalah sabar dan atas musibah. Ya. Perjalanan kehidupan kita kadang-kadang membuat kita itu mengalami kesulitan-kesulitan. Apalagi dengan adanya wabah corona yang belum berakhir, Bu Ibu ya, pendengar semua. Itu membuat kita harus sabar dengan keadaan seperti ini. Kesulitan-kesulitan kadang-kadang membuat kita sesak, sedih. Apalagi kalau namanya berita-berita kematian, anggota keluarga yang meninggal, itu sedih sekali ya. Tetapi ya, sabar atau musibah itu merupakan suatu kekuatan bagi kita, bahwasanya Allah akan membantu kesulitan-kesulitan kita ya. Kemudian juga ya dalam satu hadis ya, Rasulullah mengatakan ya, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Hadis riwayat Abdul Ibnu Mu'aid dalam musnadnya dengan nomor 636 ya. Jadi juga di sini mengatakan kita sabar. Sabar berarti bukan sabar yang diam, tapi sabar yang tetap kita optimis, sabar untuk senantiasa kita melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Kalau kita sabar dan kesulitan ekonomi, kita bergerak, kita cari celah-celah untuk bisa kita menghadapi masalah ekonomi kita. Sabar dalam kesedihan, kehilangan, kita ikhlaskan, kita redha. Karena kita punyakan kembali kepada Allah. Sabar kita menghadapi anak kita minta doa pada Allah agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Banyak kesabaran-kesabaran yang harus kita lakukan, karena kita tidak pernah sendiri. Kita ada Allah yang senantiasa bersama dengan kita. Dan yang terakhir, kiat husnul khatimah adalah berbaik sangka kepada Allah. Allah Ta'ala memerintahkan kita agar senantiasa berhusnuzon ya. Rasulullah SAW bersabda ya, dalam hadis qudsi ya, aku tergantung pada prasangka hambaku. Jadi kita husnuzon pada Allah, ya Allah bantu aku untuk istiqomah padamu ya Allah, bantu aku kalau engkau kembalikan padamu ya Allah, kembalikan dalam keadaan husnul khatimah, bantu aku untuk taat padamu, bantu aku untuk cinta padamu, bantu aku ya Allah untuk senantiasa mempersembahkan hidup matiku, setiap hembusan napasku untuk mencari ridho-Mu, beribadah kepadamu, hanya beriman kepadamu ya Allah, beramal saleh kepadamu ya Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah akan menuntun kita. Dan yang terakhir ibu-ibu ya, juga di sini dikatakan berbaik sangka itu ya, Ibnu Mas'ud berkata, demi zat yang tidak ada sembahan selainnya, tidaklah seorang diberi pemberian yang baik daripada prasangka baiknya kepada Allah. Demi zat yang tidak ada sembahan selainnya, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan apa yang menjadi prasangkanya. Hal itu karena kebaikan ada di tangan Allah. Berbaik sangka kita pada Allah, karena Allah akan menuntun kita, menjaga kita. Bilang sama Allah, ya Allah ya, yang menguasai, yang berdaulat atas diriku, bantu aku untuk taat padamu, bantu aku istiqomah padamu, dan bantu aku ketika engkau memanggilku ya Allah. Kembalikan aku dalam keadaan husnul khatimah, kembalikan aku dalam keadaan berbuat kebaikan, kembalikan aku dalam keadaan jauh dari maksiat kepadamu, karena cita-cita yang tertinggi kita adalah husnul khatimah, agar kita bisa berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan keluarga-keluarga kita nanti di surga, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini bisa saya sampaikan kajian singkat ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang fakir, yang masih banyak belajar, yang masih banyak terbatas sekali ilmu ini, dan bermanfaat juga bagi pendengar semua. Alhamdulillah fala takum minal mumtarin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.